Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nur Afni, serta rekan saya Muhammad Iqbal dan Wardatul Jannah. Kami akan membahas mengenai hukum kedua dan hukum ketiga termodinamika. Untuk presentasi pertama, saya akan menjelaskan mengenai proses spontan dan entropi reaksi. Nah, salah satu tujuan untuk mempelajari termodinamika adalah untuk memprediksi apakah suatu reaksi itu spontan atau non-spontan. Nah, apa saja contoh reaksi spontan dan non-spontan ini? Yang pertama adalah air terjun. Air terjun ini, airnya selalu mengalir dari atas ke bawah, dan proses ini terjadi secara spontan. Nah, untuk air es. Nah, jika air itu berada pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, maka dia akan berbentuk es, berwujud padat. Sedangkan pada air yang berada pada suhu di atas 0 derajat Celcius, dia akan berwujud cair. Nah, proses ini berlangsung secara spontan. Selanjutnya adalah kalor yang mengalir dari objek yang bersuhu panas ke objek yang bersuhu dingin. Proses ini terjadi secara spontan, sedangkan proses sebaliknya itu tidak akan pernah terjadi secara spontan. Nah, selanjutnya, besi yang bereaksi dengan air dan udara itu secara spontan dia akan membentuk karat. Namun proses yang terjadi dari besi yang berkarat menjadi besi yang bersih kembali itu tidak akan pernah terjadi secara spontan. Nah, dari contoh di atas menunjukkan bahwa proses yang terjadi secara spontan jika pada kondisi yang sama tidak akan pernah terjadi pada kondisi berlawanan secara spontan juga begitu. Nah, dari contoh-contoh ini, para peneliti membuat suatu asumsi bahwa proses spontan itu merupakan suatu reaksi eksotermik. Karena menurut peneliti ini, reaksi-reaksi tadi itu dia menurunkan entalpi, menurunkan energi sehingga terjadi reaksi eksotermik. Makanya para peneliti mengasumsikan bahwa proses spontan itu merupakan reaksi eksotermik. Nah, contohnya adalah proses pembakaran metana. Nah, proses pembakaran metana ini terjadi secara spontan. Dapat kita lihat entalpinya itu bernilai negatif. Maka reaksinya adalah eksotermik. Nah, contoh lainnya adalah reaksi penetralan. Reaksi penetralan ini delta H-nya juga bernilai negatif, maka reaksinya eksotermik dan ini terjadi secara spontan. Namun, pada suatu contoh reaksi spontan, yaitu reaksi berubahnya air yang berwujud padat menjadi cair pada suhu di atas 0 derajat Celcius, itu reaksinya terjadi secara spontan. Namun, entalpi reaksinya itu tidak negatif, atau reaksinya bukan reaksi eksotermik, melainkan reaksi endotermik. Nah, karena hal ini, jadinya para peneliti mengambil kesimpulan kita tidak dapat menentukan bahwa proses spontan itu selalu reaksi eksotermik karena proses spontan itu karena proses eksotermik cenderung memang merupakan reaksi spontan, namun reaksi eksotermik juga bisa berlangsung tidak spontan. Begitupun juga dengan reaksi endotermik. Tidak semua reaksi endotermik itu berlangsung tidak spontan. Ada juga reaksi endotermik yang berlangsung secara spontan. Nah, maka dari itu, yang awalnya peneliti ini menentukan spontan suatu reaksi berdasarkan entalpi reaksinya atau delta H-nya, sekarang harus memerlukan kuantitas termodinamika yang lain untuk menentukan kespontanan reaksi. Maka muncullah kuantitas termodinamika yang lain, yaitu entropi. Nah, entropi ini merupakan ukuran keacakan atau ketidakteraturan suatu sistem. Nah, jika kita bandingkan entropi padatan cairan dan gas, itu entropi gas adalah yang paling besar karena molekulnya paling tidak teratur. Sedangkan entropi padatan memiliki entropi yang paling kecil dibandingkan cairan dan gas karena molekulnya sangat teratur. Nah, entropi ini juga merupakan suatu fungsi keadaan, yaitu dapat kita lihat keadaan awal dan keadaan akhirnya. Untuk kita melihat bagaimana perubahan entropi keadaan awal dan keadaan akhir dapat kita tentukan dengan delta S. Delta S ini
adalah pengurangan SF. SF ini entropi keadaan akhir dikurang dengan SI entropi keadaan awal. Nah, jika perubahan mengakibatkan kenaikan entropi, maka entropi akhir keadaan akhir itu harus lebih besar daripada entropi keadaan awal, atau perubahan entropinya besar daripada 0. Nah, berikut merupakan proses yang menghasilkan kenaikan entropi. Yang pertama adalah proses perubahan dari padat menjadi cair. Karena cair molekulnya lebih tidak teratur dari padat, maka di sini pada contoh ini terjadi kenaikan entropi. Selanjutnya adalah dari cair ke gas, ini juga terjadi kenaikan entropi. Selanjutnya, dari pelarutan dari zat terlarut oleh suatu pelarut, ini juga terjadi kenaikan entropi di sini. Namun, ada yang perlu kita perhatikan pada keadaan zat terlarut dan pelarut ini. Jika zat terlarutnya adalah air, maka akan terjadi yang namanya hidrasi. Nah, pada proses hidrasi ini terjadi penurunan entropi karena pada keadaan hidrasi, molekul-molekul air ini cenderung untuk teratur, dia mengelilingi suatu zat terlarut atau di sini ion. Jadi pada keadaan hidrasi ini, ion ini dikelilingi oleh molekul air secara teratur. Maka kalau terjadi hidrasi, itu dia proses ini menurunkan entropi reaksinya. Sedangkan kalau dilakukan dengan pelarut lain juga akan terjadi kenaikan entropi. Selanjutnya, proses yang menghasilkan kenaikan entropi adalah suhu. Nah, semakin tinggi suhu, maka pasti akan semakin besar juga gerakan molekul suatu sistem. Nah, karena itu, karena meningkatnya gerakan molekul sistem, maka juga meningkatnya keacekan di dalam sistem tersebut, sehingga terjadi peningkatan entropi. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wardatul Jannah. Kepada Warda dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bahas di sini adalah proses reversibel dan irreversibel. Nah, dari dua gambar ini, pada gambar A, itu jika kayu kita angkat, maka akan menyebabkan tekanan udara di luar itu berkurang, dan mengakibatkan tekanan udara di dalam menjadi lebih besar daripada di luar. Oleh karena itu, piston akan terangkat dengan cepat. Kemudian pada gambar B, jika pasir itu kita angkat butir demi butir, atau kita pindahkan per butirnya, maka itu akan menyebabkan tekanan udara di dalam itu menjadi sedikit lebih besar daripada tekanan udara di luar, dan piston akan bergerak sangat lambat, atau bisa dikatakan dia seolah-olah dia itu tetap gitu. Nah, jadi disimpulkan suatu proses dikatakan irreversible jika sistem dan semua sebagian sekelilingnya tidak kembali tepat pada keadaan awalnya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah mesin kalor. Nah, dalam semua mesin kalor, pengubahan energi panas ke energi mekanik selalu disertai dengan pengeluaran gas buangan yang membawa sejumlah energi panas. Nah, bisa kita lihat dari gambar bahwa mesin akan menyerap kalor sejumlah Q1 dari reservoir panas dengan temperatur tinggi atau T1, di mana kalor yang diserap ini sebagiannya diubah menjadi kerja sebesar W, dan sebagiannya lagi dibuang sebesar kalor pada temperatur rendah. Nah, hubungan antara usaha dan kalor yang diserap dari reservoir suhu tinggi dalam siklus bisa dilihat pada persamaan di bawah ini. Siklus Carnot ini terdiri menjadi 4 proses, yaitu pemuaian isotermal, pemuaian adiabatik, pemampatan isotermal, dan pemampatan adiabatik. Nah, pada proses AB itu terjadi pemuaian isotermal, di mana pada proses ini sistem menyerap kalor sebesar endap kalor atau Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1, dan dia akan melakukan kerja WAB. Selanjutnya, proses BC ini merupakan pemuaian adiabatik, di mana selama proses ini suatu sistem suhu sistem turun dari T1 menjadi T2. Nah, sambil melakukan usaha WBC. Dan kemudian proses CD adalah pemampatan internal pada suhu T2. Nah, pada proses ini sistem menerima usaha WCD dan melepaskan kalor ke reservoir bersuhu rendah.
Selanjutnya, proses yang terakhir itu adalah pemampatan adiabatik itu pada proses TA, di mana selama proses ini suhu sistem naik dari T2 menjadi T1. Akibatnya dia akan menerima usaha WTA. Menurut Carnot, siklus mesin pemanas harus reversible atau dapat balik. Nah, dan tidak terjadi perubahan entropi. Nah, untuk hubungannya dapat dinyatakan dengan rumus berikut. Oke. Mesin ini merupakan mesin yang menyerap kalor pada suhu rendah dan mengalirkannya pada suhu yang tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat siklus dari mesin pendingin ini. Nah, di mana kalor diserap dari suhu rendah T2 dan kemudian diberikan pada suhu tinggi atau T1-nya. Secara umum, kulkas dan pendingin itu memiliki koefisien daya guna dalam jangkauan 2-6, di mana makin tinggi nilai Kp, maka makin baik kerja sistem tersebut. Nah, nilai Kp bisa ditentukan dengan membandingkan antara kalor yang diserap pada reservoir suhu rendah dengan usaha yang diperlukan. Atau pada gas ideal berlaku persamaan berikut. Nah, adapun rumusan dari hukum kedua termodinamika ini adalah yang pertama, kalor tidak mungkin berpindah dari sistem bersuhu rendah ke sistem bersuhu tinggi secara spontan, di mana menurut asas Black, kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Nah, hal ini sesuai dengan rumusan Clausius bahwa tidaklah mungkin memindahkan kalor dari tandon yang bersuhu rendah ke tandon yang bersuhu tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah tidak ada mesin yang mengubah seluruh kalor yang masuk menjadi usaha. Hal ini sejalan dengan pendapat Kelvin Planck bahwa dia menyatakan bahwa tidak ada mesin yang bekerja dalam satu siklus itu dapat mengubah kalor menjadi usaha keseluruhnya. Nah, rumusan ketiga dari hukum kedua termodinamika ini adalah jika satu sistem mengalami perubahan secara spontan, maka perubahan akan berarah sedemikian rupa sehingga entropi sistem akan bertambah atau nilai entropinya. Hukum termodinamika ketiga. Jadi kita telah mendengar berbagai penjelasan sebelumnya bahwasannya dalam sebuah partikel di dalamnya pasti terdapat energi yang mana menyebabkan partikel tersebut dapat melakukan berbagai gerakan. Di antaranya ada gerakan rotasi, kemudian gerakan vibrasi, dan sejenisnya. Di mana gerakan-gerakan tersebut sangat dipengaruhi oleh temperatur sistem. Nah, temperatur sistem apabila ia mengalami penurunan, maka partikel tersebut atau gerakan daripada partikel tersebut maka juga akan mengalami penurunan. Hal ini akan mempengaruhi nilai entropi daripada partikel tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya akan membahasnya dalam hukum termodinamika ketiga. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya hukum termodinamika ketiga ini dikembangkan oleh salah seorang ilmuwan kimia yaitu Walter Nernst, sehingga dikatakan juga bahwasanya hukum termodinamika ketiga ini disebut juga dengan postulat Nernst. Apa yang dinyatakan oleh hukum termodinamika ketiga? Ini dinyatakan oleh hukum termodinamika ketiga yaitu pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut atau temperatur Kelvin, maka semua proses itu akan berhenti. Ya. Dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum atau bisa bernilai nol. Selain itu, hukum termodinamika ketiga juga menjelaskan atau menyatakan bahwasanya entropi benda untuk berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol, maka entropinya bernilai nol. Hal ini bisa dibuktikan dengan persamaan entropi Boltzmann. Nah, di mana persamaannya itu adalah S sama dengan K logaritma natural W. Apa yang maksud dengan K? Bermaksud dengan W. K adalah tetapan Boltzmann yang besarnya ada 1,38 dikali 10 pangkat negatif 23 Joule per mol per Kelvin. Di mana W adalah jumlah perbandingan mikrostat. Ya, mikrostat yang mampu dikunjungi oleh partikel. Mikrostat ini adalah perbandingan tingkat energi, ya. Jadi pada saat partikel kristal yang berstruktur sempurna itu pada temperatur nol, maka
jumlah perbandingan mikrostate-nya itu atau nilai W-nya itu adalah 1, sehingga kita masukkan ke dalam rumus ataupun persamaan Boltzmann ini, yaitu S sama dengan K dikali logaritma natural W, maka jadi K logaritma natural 1. Nah, karena logaritma natural 1 itu sama dengan 0, maka besar entropi partikel tersebut sama dengan 0. Hal inilah yang membuat bahwasanya hukum termodinamika ketiga ini menyatakan bahwa pada temperatur 0, ya, partikel kristal berstruktur sempurna itu memiliki entropi sama dengan 0. Karena kita mengetahui bahwasannya besar daripada entropi pada suhu temperatur 0 itu adalah 0, sehingga kita bisa menentukan berbagai entropi daripada partikel yang di atas 0 Kelvin. Dimana jika kita menghitung besar entropi suatu partikel pada suhu di atas 289 derajat dengan tekanan 1 atm, maka disebut juga entropi tersebut adalah entropi standar. Karena entropi standar tersebut dapat kita gunakan dalam perhitungan delta S persamaan reaksi. Nah, jadi delta S persamaan reaksi ini rumusnya adalah jumlah entropi standar produk dikurang dengan jumlah entropi standar reaktan. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu pada persamaan reaksi urea dan air yang menghasilkan gas karbon dioksida dan juga 2 gas amonia. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana perhitungannya, sehingga ketika kita masukkan nilai entropi standar dari masing-masing produk dan juga reaktan, sehingga kita dapat menghasilkan bahwasanya delta S dari persamaan reaksi tersebut adalah 354,8 Joule per Kelvin. Nah, mungkin itu saja dari paparan yang bisa saya jelaskan. Semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.